Selamat datang di channel ini, sahabat-sahabatku yang terkasih. Inilah bagian terakhir dari pembahasan tentang mujizat. Salah satu pertanyaan penting berhubungan dengan mujizat ialah bagaimana sikap kita terhadap setiap peristiwa-peristiwa mujizat. Ingatlah bahwa mujizat adalah hak prerogatif dari Allah. Sebab mujizat terjadi karena kuasa Allah. Seperti yang telah dijelaskan di dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya. Oleh karena itu, dengan rendah hati kita harus menyerahkan semuanya kepada kehendak Tuhan. Karena Tuhan tahu segala yang terbaik untuk setiap kehidupan manusia. Ingatlah bahwa Yesus senantiasa tergerak oleh belas kasihan ketika ia berjumpa dengan orang yang membutuhkan pertolongannya. Sehingga yang kita minta ketika kita berdoa bukanlah mujizat harus terjadi di dalam hidup kita. Tetapi lebih kepada memohon kemurahan hati Allah untuk setiap permohonan dan kebutuhan-kebutuhan kita. Agar dengan cara Allah sendiri, Allah menjawab permohonan kita sesuai dengan yang kita butuhkan. Di akhir pembahasan ini saya suka mengutip apa yang dikatakan oleh salah satu dokumen gereja, yaitu Lumen Gentium nomor 12 yang berbunyi, kepada setiap orang dianugerahkan pernyataan roh demi kepentingan bersama. 1 Korintus pasal 12 ayat 7. Karisma-karisma itu entah yang amat istimewa, entah yang lebih sederhana dan tersebar lebih luas, hendaknya diterima dengan rasa syukur dan gembira, sebab karunia-karunia tersebut sangat sesuai dan berguna untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan gereja. Namun, kurnia-kurnia yang luar biasa janganlah dikejar-kejar begitu saja. Jangan pula terlalu banyak hasil yang pasti diharapkan daripadanya untuk karya kerasulan. Adapun keputusan tentang tulennya karisma-karisma itu, begitu pula tentang penggunaannya secara layak atau teratur, termasuk dalam wewenang mereka yang bertugas memimpin gereja. Terutama mereka itulah yang berfungsi bukan untuk memadamkan roh, melainkan untuk menguji segalanya dan mempertahankan apa yang baik. Lihat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 dan juga ayat 19 sampai 21. Sahabat-sahabatku yang terkasih, pada akhirnya saya hendak memberikan beberapa komentar sederhana, yaitu pertama, Gereja Katolik tidak dengan mudah mengakui suatu pengalaman keajaiban sebagai suatu mujizat. Sebab suatu mujizat akan benar-benar disebut sebagai mujizat jika telah melewati penelitian ilmiah yang sangat ketat. Misalnya, mujizat tentang Ekaristi. Gereja Katolik khususnya pihak Vatikan akan menyelidiki sampel darah ataupun spesimen potongan daging dari peristiwa tersebut. Kedua, sekali lagi saya hendak tekankan bahwa mujizat adalah hak prerogatif dari Allah atau hak mutlak dari Allah. Oleh karena itu, yang terpenting bukanlah kita memaksakan kehendak kita yang terjadi atau memaksakan Tuhan untuk membuat mujizat terhadap hidup kita, tetapi dengan kerendahan hati meminta kemurahan hati Allah agar Allah memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Ketiga, lantas bagaimana kita menyikapi suatu peristiwa keajaiban yang terjadi di sekitaran kita? Yang terpenting ialah buah dari peristiwa itu. Artinya, setelah kita menyaksikan peristiwa keajaiban atau suatu peristiwa yang benar-benar mujizat, pertanyaan penting untuk kita ialah apakah iman kita semakin bertumbuh dengan menyaksikan peristiwa tersebut?
Contohnya, setelah kita menyaksikan peristiwa mujizat berhubungan dengan patung Bunda Maria, apakah kita hanya sekedar menikmati peristiwa itu, kemudian mengatakan amin, dan setelah itu tidak berdampak apa-apa di dalam kehidupan kita? Ataukah kita semakin rajin berdoa rosario, semakin dekat dengan Bunda Maria, ataupun semakin memiliki karakter seperti Bunda Maria? Inilah yang dimaksudkan dengan buah dari suatu peristiwa iman. Keempat, janganlah kita beriman karena mujizat, tetapi biarlah mujizat-mujizat yang terjadi itu menjadi sumber kekuatan iman kita yang semakin berbuah di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita semua.